Tikus berdasi suka menculik, sampai dikulik oleh narasi. Para koruptor jadi pejabat publik, dipenuhi kontroversi dari berbagai sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, pun para pemerhati konstitusi yang sedang berbahagia, izinkanlah kami dari kelompok Era Kartini dengan saya Febriani Astuti selaku pembicara pertama, Erin Rianti Ramadhani selaku pembicara kedua, dan Rindi Elvani selaku pembicara ketiga. Untuk membuka perdebatan kita kali ini secara efektif dan komprehensif, yaitu mengenai mosi terkait larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan salah satu ciri negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Berbicara mengenai hak asasi manusia yang mana berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 3, yaitu setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Dalam hal ini, secara jelas setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara, di mana telah dijamin oleh konstitusi pula. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan secara eksplisit bagi para koruptor bahwa negara telah memberikan perlakuan khusus dan istimewa, yaitu tetap diperbolehkannya menjadi calon anggota legislatif dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengakui bahwa dirinya adalah mantan koruptor serta hak politik yang dimiliki tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Namun, sangat disayangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan dikeluarkannya aturan PKPU nomor 20 tahun 2018 yang mana seorang mantan narapidana korupsi dilarang menduduki jabatan publik. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya gagasan tersebut dan terimplementasi menjadi norma hukum positif, tentunya kedepannya akan menjadi salah satu alat untuk memotong mata rantai korupsi, sebab sebagian besar pelaku korupsi di Indonesia berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan atau setidaknya berada dalam lingkaran kekuasaan yang secara sadar akan terus-menerus membangun dinasti politik dengan kecenderungan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan status quo. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang pernah dipikirkan oleh Montesquieu dalam The Spirit of Law, bahwa terhadap orang yang berkuasa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan, memperbesar kekuasaan, dan untuk memanfaatkan kekuasaan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan KPU tersebut adalah suatu langkah progresif bagi upaya pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih melalui pemilu legislatif. Dengan mengharuskan calon anggota legislatif memiliki rekam jejak yang bersih, terutama tindak pidana korupsi. Akan tetapi, sebagian negara hukum yang demokratis di mana setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum, maka niat baik tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apabila berbicara mengenai korupsi, maka dapat dikatakan sebagai suatu wabah yang dapat menyebar dan memberikan berbagai dampak negatif, serta dapat merusak sistem demokrasi dan berbagai aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal inilah yang kurang lebih melatar belakangi perlu dibuat suatu konvensi sebagai komitmen bagi bangsa-bangsa dalam memerangi korupsi. Pandangan negara-negara di dunia terhadap korupsi dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi. Dalam konvensi tersebut, negara-negara di dunia telah meyakini bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan menjadi fenomena internasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan United Convention Against Corruption. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar 37 dari skala 0 sampai 100. Skor IPK tersebut turun 3 poin dibandingkan pada 2019 lalu. Hal ini
membuktikan bahwa Indonesia dalam kondisi prihatin untuk korupsi. Oleh karena itu, pemberian pidana tambahan bagi mantan narapidana korupsi dipandang sebagai langkah yang tepat. Dengan adanya hukuman tambahan telah diatur dalam pasal 10, huruf B, angka 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Dan hak yang dimaksud adalah hak politiknya. Pencabutan hak politik dinilai menjadi konstruksi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana regulasi yang dibuat oleh KPU dalam pencabutan hak untuk dipilih dilakukan guna menghindari terpilihnya pemimpin-pemimpin yang pernah terlibat korupsi dalam jabatan-jabatan publik, serta melandaskan asas dan terbebas dari adanya korupsi, seperti yang tertera pada Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Berbicara mengenai pemilu, dapat menjadi awal upaya menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Dimulai dari membenahi pemilu yang ada, yaitu dengan menetapkan PKPU, maka mantan narapidana korupsi tidak dapat mendaftarkan diri untuk menduduki jabatan publik. Dengan demikian, PKPU dapat meminimalisir korupsi yang kerap terjadi, dan dapat menciptakan wakil rakyat yang berintegritas dan memiliki etika pula, serta tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat luas. Pun Dewan Juri yang terhormat, dari data yang dihimpun Indonesian Corruption Watch atau ICW, fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi, lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman beberapa kali terjadi dan tercatat, seperti di Jawa Timur oleh Muhammad Basuki yang menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur, dan M. Tamzil saat menjadi Bupati Kudus di Jawa Tengah. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai integritas pemilu ditentukan berdasarkan 3 hal, yakni penyelenggara, pemilih, dan peserta. Sehingga keputusan KPU melarang mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik adalah tepat. Bekerja saja harus ada surat kelakuan baik, apalagi menjadi pejabat publik, dikutip Yusuf Kala. Sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, Indonesia menjamin hak-hak dasar bagi setiap warga negara. Di antara hak-hak yang mendasar, salah satunya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, hak konstitusional warga negara yang dijamin tersebut tentu saja tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena untuk menyesuaikan asas dan terbebas dari adanya korupsi, seperti yang tertera pada Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Jika melihat suatu tujuan negara yang sesungguhnya adalah cita-cita ideal yang ingin diwujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Cita-cita bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketika bangsa Indonesia belum merdeka dari korupsi, maka cita-cita menjadi negara yang adil dan makmur akan sulit tercapai. Berangkat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tepatnya pada pasal 7 huruf G mengatur bahwa salah satu syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, ataupun wali kota adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pernyataan tersebut merupakan norma yang membatasi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri baik sebagai calon gubernur, bupati, ataupun wali kota. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, pasal tersebut rupanya diuji materi ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Sehingga pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ini menjadi undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Pun Dewan Juri yang terhormat beserta pemerhati hukum yang kami hormati, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan pasal 7 huruf G ialah bahwa pasal tersebut dirasa merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan dalam putusan nomor 4 Peraturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 bahwa telah memberi syarat terhadap mantan narapidana korupsi yang telah menjalani hukuman yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk mengumumkan secara terbuka di hadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman penjara. Dengan hal ini, Dewan Juri yang terhormat, apabila mantan narapidana korupsi telah memenuhi syarat tertentu, maka tidak seharusnya lagi mendapatkan hukuman berupa larangan untuk mencalonkan diri. Dalam putusan nomor 7 Peraturan Undang-Undang nomor 2009 pun menyatakan bahwa memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat minimal 5 tahun setelah menjalani hukuman. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, apabila mantan narapidana korupsi telah menjalani hukuman tersebut dan menyesali perbuatannya serta telah hidup bermasyarakat minimal 5 tahun, maka tidak sepatutnya mendapatkan larangan dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan umum. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 182 ayat 1, bahwa mantan narapidana korupsi yang telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan pernah mengumumkan bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana di hadapan publik. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, tepatnya pada pasal 4 ayat 3, bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka tidak menyertakan mantan terpidana benda narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Artinya, pasal 4 ayat 3 tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa adanya larangan bagi partai untuk mendaftarkan kadernya yang berstatus mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota. Dewan Juri yang terhormat beserta pemerhati hukum yang kami hormati, apabila kita cermati bersama, pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut mengandung unsur diskriminatif. Ternyata demikian, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini dibuktikan oleh Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung membatalkan norma yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal ini juga dirasa bahwa pasal 4 ayat 3 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini didukung pula oleh pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih memilih dalam pemilihan umum berdasarkan kebersamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pun Dewan Juri yang terhormat, hal ini selaras pula dengan sila Pancasila, tepatnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana sila Pancasila tersebut memiliki arti tidak boleh adanya diskriminasi oleh setiap warga di Indonesia seluruh macam kehidupan kecuali dipersyaratkan dalam undang-undang maupun keputusan hakim. Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyimpulkan benang merah terkait mosi larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik, di mana terdapat perspektif yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebenaran secara lebih menyeluruh, baiknya kita mengevaluasi dari kedua perspektif dan juga mengerucutkannya. Pandangan mana yang dapat mengakomodir kebaikan dan keadilan secara lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, di satu sisi terdapat bukti yang konkret bahwasannya dilihat dari fenomena residivis korupsi, lalu kembali lagi melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman yang beberapa kali terjadi dan tercatat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya langkah progresif yang mana tidak sama sekali mencerminkan pemerintahan yang bersih. Tentunya akan sangat merugikan masyarakat. Namun, di sisi lain, negara telah memberikan perlakuan khusus dan istimewa, yaitu tetap diperbolehkannya menjadi calon anggota legislatif dengan pengecualian secara terbuka dan jujur, mengakui bahwa dirinya adalah mantan koruptor, serta hak politik yang dimiliki tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan.
Sejatinya, dari dua paradigma tersebut, maka apabila sudah memenuhi segala keterangan dalam undang-undang, hal ini sudah tidak menjadi suatu persoalan yang serius dan permasalahan dalam pembahasan terhadap mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Sekian dan terima kasih.